Saya ke Situlueri, kemudian saya ke desa Hilisaloo. Itu sebenarnya tidak jauh dari jalan aspal, dan ternyata di sana belum ada listrik loh. Ini kan keresahan kita semua lah ya, keresahan kita semua. Jadi itulah kenapa saya kebetulan bidang saya adalah background saya pertambangan, energi. Saya ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk memberi solusi, membantu Pulau Nias secara khusus. Yahawu, balik lagi bersama saya Citra Zebua di podcast Ononiha Talks, sumber inspirasi bagi Ononiha. Baik, pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber di bidang pertambangan. Siapa lagi kalau bukan Abang Leader Daily. Yahawu. Bang, nama panjangnya apa ya Bang? Dari baju soalnya saya lihat di situ Leader DS Daily. Iya, nama saya cukup panjang, ada 4 kata ya, Leader Dermawan Soli Daily. Orang Nias pasti taunya Leader Daily. Tapi saya sebenarnya kalau di kantor, di kuliah zaman dulu biasa dipanggil LD. LD itu Leader Daily, disingkat LD. Ya. Berarti disingkat LD dan sering dipanggil Leader Daily aja gitu Leader ya. Daily. Dan untuk panggilan amanya apa Bang? Anak saya namanya Jos, ya kalau di Nias kan pasti dipanggil nama anak pertama, jadi nama Jos Daily. Oke, jadi yang pertama ini ada foto Abang waktu kecil. Ini di Nias ya Bang? Atau ini di Medan. Jadi saya masa kecil saya itu lahir di Medan. Kemudian kelas 5 SD ikut orang tua pindah ke Nias karena bapak pindah kerja ke Nias. Jadi kita semua pindah, ya rumah masih di Medan tapi kita udah total pindah ke Nias. Jadi Abang lahir di Nias, lahir di Medan. Di Medan. Baru pindah ke Nias. Dan di Nias itu Abang kampungnya di Gunung Sitoli. Kalau di Nias kita rumah di Gunung Sitoli. Kalau kampung orang tua kan di Onolimbu di Nias Barat. Oh, Nias Barat berarti. Oke, kita langsung lanjut ke next picture ya Bang ya. Nah, ini waktu Abang masih kecil pastinya dong. Ini fotonya di sini. Ini di BNKP Teladan ya. Di Medan. Di Medan. Ya, dari kecil udah aktif di kegiatan gereja. Ini kayak jadi dirijen ya, mimpin kor. Wah, berarti dari itu udah aktif ya Bang ya untuk diikut-ikut kegiatan begitu ya. Ini di Medan berarti ya. Di Medan ya. Oh ya, sebelumnya berarti Abang sekolah SD, SMP, SMA itu di Nias juga berarti. SMP, SMA di Nias. Ya sama lah seperti anak-anak Nias lainnya. Sekolah di Nias. SD di SD Mutiara ya. SD Mutiara, SMP Bunga Mawar, SMA Saverius. Iya. Nah, di picture yang ini Abang yang tengah ini yang lagi dapat gift ya. Iya. Ini lomba cerdas cermat antar SMA di Nias. Ya kebetulan saya jadi salah satu utusan yang mengikuti lomba ini dan dapat pemenangnya waktu itu. Ini kalau nggak salah tahun 91 nih kayaknya. 91 ini Abang kelas 2 ya atau kelas 3 SMA? Kelas 2 SMA, saya lulus 92. 92. Nah, berarti SD, SMP, SMA di Nias. Habis itu Abang lanjut kuliah di? Nah, 92 saya ke Jogja. Ya, zaman dulu kan masih susah ya transportasi. Kita harus naik kapal laut ke Jakarta, habis itu lanjut naik kereta api ke Jogja. Daftar perguruan itu tinggi. Itu keinginan Abang mau ke Jogja atau suruhan atau apa? Kebetulan waktu itu kakak kan kuliah kan di Jogja di teologi ya. Kakak pendeta Miseria Daily. Jadi udah ada kakak duluan di Jogja. Sehingga ya udah kita nyusul ke Jogja. Nyusul. Abang berapa bersaudara? Ada 5 bersaudara, saya nomor 2, kakak pendeta Miseria Daily nomor 1, saya nomor 2, anak pertama laki-laki. Nomor 3 ada adik sekarang di Jakarta, nomor 4 di Kalimantan. Nomor 5 almarhum Simon Petrus Daily dulu di Bang Sumut di Nias. Ya berarti Abang menyusul kakak di Jogja. Di Jogja. Begitu ya. Di jurusan apa ya Bang? Saya teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Jadi waktu itu Abang ngambil jurusan itu karena ingin juga gitu. Jadi saya sih dulu belum kepikiran pertambangan, tapi saya kan dari di Nias dulu senang kegiatan-kegiatan outdoor. Jadi kita sering ke laut, masuk ke gua caving di Nias ada gua-gua dulu. Sehingga saya berpikir kayaknya mata kuliah yang banyak berinteraksi dengan alam itu di tambang.
Jadi waktu itu saya tesnya itu hanya tambang sama geologi, diterimanya di teknik pertambangan. Oh, berawal dari waktu abang di Nias gitu ya? Sekarang saya kepikirannya kegiatan outdoor. Saya senangnya di outdoor nih, kegiatan alam. Jadi saya berpikir ya ini tambang pasti di alam, dan memang terbukti begitu saya lulus kuliah ya langsung di Kalimantan. Namanya tambang kan pasti kan di hutan, di tempat terpencil. Abang selesai lulus dapat job langsung Kalimantan begitu? Ya, ini panjang juga nih ceritanya. Saya ini hanya ngelamar ke satu perusahaan. Tadinya kan saya kan karena banyak aktivitas di kampus, saya tuh malas cari kerja ceritanya. Akhirnya ada temen ngomong, bro lu ini ada lowongan kerja nih. Malas ah. Rupanya dia bikinin itu tuh, bikin CV. bikin lamaran kerja. Oh, lamaran. Di kampus datang. Taunya saya dipanggil. Teman saya malah nggak dipanggil. Akhirnya saya lanjut dan sampai diterima akhirnya. Akhirnya abang ke Kalimantan itu ya selesai. Ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan tuh berapa lama bang? Di Kalimantan saya awalnya sebagai, kalau di tambang kan kita kan karena lulusan teknik pertambangan kita jadi main engineer 12 tahun lebih kurang. Saya di PT Arut Indonesia, tadinya ini perusahaan Australia, BHP Billiton, kemudian di take over oleh Bumi Resources. Jadi saya memulai karir di tambang di PT Arut Indonesia. Susah nggak bang waktu abang lulus itu langsung dapat di situ? Pengalaman abang? Iya. Ini saya sering cerita nih untuk memotivasi anak-anak muda. Mungkin kalau kuliahnya kan sama lah, ya namanya belajar ini, belajar itu. Tapi saya di kampus itu kan saya banyak aktivitas di luar kampus. Dan ini saya harus bikin testimoni, saya bisa sejauh ini bisa diterima kerja banyak karena kegiatan di luar kampus. Ya namanya fresh graduate, ngelamar kerja tentunya belum ada pengalaman. Betul. Ya kan, jadi tapi begitu ngeliat saya bikin CV itu, saya mencantumkan banyak pengalaman jadi ketua panitia ini, organisasi berarti organisasi, ya, jadi ketua ini, ketua itu. Saya kan aktif sekali, saya ikut terjun payung, saya ikut resimen mahasiswa. Terjun payung di mana itu bang? Di Jogja. Oh ada ya? Ada. Oh. Ya pokoknya semua diikutin deh, ikut bela diri, kegiatan keagamaan, UKM dan seterusnya. Sehingga waktu saya dipanggil, ya saya masih ingat sampai sekarang itu. Di tes psikotes, lulus, akhirnya dipanggil ke Jakarta, interview. Dari Jogja itu ya? Dari Jogja. Interview itu saya masih ingat satu pertanyaan yang sepertinya itu yang merubah hidup saya. Kamu pernah mimpin berapa orang? Saya langsung bilang, saya pernah mimpin 2.000 orang. Loh kapan nih? Kamu baru lulus kok pernah mimpin 2.000 orang? Saya pernah jadi ketua ospek. Mahasiswa baru kan 2.000 orang. Waktu di kampus ya? Di kampus, ya berarti kan saya mimpin. Iya betul, ya, betul kan? 2.000 orang. Saya mimpin. Betul itu. Dan ternyata itu yang jadi titik poin saya langsung dikejar ke arah situ. Gimana kamu menghadapi misalnya permasalahan bawahan dengan sesama panitia, dengan atasan bagaimana? Saya bisa jelasin, karena saya pernah mengalami itu. Dan ternyata itu yang menjadi titik poin yang penting, karena akhirnya yang berikutnya saya nggak ditanya tentang teknis, banyak ditanya tentang bagaimana memanage organisasi dan seterusnya. Ternyata memang ke depan di pekerjaan itu yang lebih banyak digunakan. Dan itu pengalaman ya bang? Iya. Berarti sesuai dengan nama abang dong, leader, being, leadership gitu ya. Jadi cocok gitu ya bang? Itu kebawa terus, karena saya kan karena aktif ya. Bahkan 6 bulan saya sudah masuk kerja, ya saya masih ingat tiba-tiba ada event. Kita nih harus bikin family gathering di kantor. Siapa nih jadi ketua panitia? Ya biasa, namanya orang kan pasti, oh ya ini aja ya. Karena saya punya background, passion di situ, saya suka organisasi, ya saya langsung bersedia. Jadi saya masih baru, saya langsung jadi ketua panitia family gathering. Berarti sering abang jadi ketua panitia ya? Oh iya. Untuk sekarang masih jadi ketua panitia juga? Sekarang bahkan nanti bulan Desember ini saya jadi 3 ketua panitia Natal. 3? Apa itu bang? Kaget ya, saya. Sampai sekarang saya di BNKP Jakarta, saya sebagai ketua panitia perayaan Hari Besar Gereja. Jadi tanggal 25 Desember saya harus menyiapkan acara ibadah Natal dan perayaan. Terus saya juga jadi ketua panitia Natal IKKBL di Tangerang, Nias di Tangerang. Kemudian saya juga jadi ketua panitia Munas dan Natal PMNBI. Di Nias Barat. Jadi 3 nih bulan Desember. Tanggal 17, tanggal 22, dan tanggal 25 kembali ke Jakarta. Wah, berarti cukup padat ya jadwal abang. Padat sekali, tapi saya enjoy sih karena ini
saya bisa ngomong ke teman-teman yang anak-anak muda, dengan kita aktif di organisasi itu kan membentuk karakter kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita leadership, bagaimana kita memimpin, menghadapi konflik, kan kita dilatih di situ. Kalau di kampus kita mungkin nggak ada mata kuliahnya itu. Ya kan abang Cara ini pertambangan nggak ada. dan lain-lain tuh nggak ada hubungannya. Nggak ada. Gitu. Tapi kita mendapatkan itu dari kegiatan kita di organisasi. Itu yang membentuk karakter kita. Kita harus kerja keras, proaktif, dan seterusnya. Waktu abang selama di kuliah nih pertambangan, kan abang karena passion juga lah dari NIAS gitu kan, ada pengalaman abang merasa kegiatan outdoor itu ya pertambangan gitu ya. Nah abang secara pribadi waktu selama menjalani perkuliahan, dengan abang kuliah di pertambangan itu ada nggak bibit-bibit kayak misalkan di NIAS gitu loh, pertambangan kayak gitu-gitu, berefek nggak dengan apa yang abang pelajari? Jadi gini, tambang ini kan sangat besar ya. Tambang itu kalau kita orang bicara tambang kan tidak hanya masalah, orang mungkin taunya batu bara. Iya. Sekarang lagi batu bara. nikel. Sebenarnya contoh pulpen ataupun sendok yang kita gunakan tuh bahan tambang. Jadi semua apa yang kita gunakan sekarang ini semua bahan tambang. Jadi sangat luas. Batu yang paling gampang ditemuin di kampung kan misalnya batu pasir, batu gunung buat bangun rumah itu tambang. Nah kita di pertambangan tentunya kita mempelajari bagaimana kita menambang, bagaimana teknisnya, bagaimana membuat perencanaan dan seterusnya. Ya kalau kita bicara NIAS, tentunya NIAS isu terbesar misalnya sekarang masalah energi, masalah listrik. Ini sekarang lampu ini kan bisa nyala ini karena batu bara sebagai sumber energi yang masih yang termurah sampai sekarang. Jadi kalau dibilang relate itu pasti relate. NIAS kita bahkan yang di sini pasti butuh bahan-bahan tambang. Karena itu kebutuhan dasar manusia juga ya, keperluan sehari-hari gitu ya. Pasti ada hubungannya. Nah, jadi untuk para penonton yang mungkin adik-adik semua yang bingung nih jurusan apa dengan nonton podcast ini kan, terutama sekarang nih sama Bang Leader, wah bisa juga nih alternatif jadi masuk jurusan pertambangan begitu ya? Oh iya. Gitu. Saya sejak saya kerja di tambang, saya setiap tahun pasti pulang ke NIAS. Udah setiap jadwal gitu ya? Setiap tahun pasti. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang tua datang ke rumah konsultasi, ini gimana anak saya gimana, saya jelasin tentang prospek tambang. Dan sebenarnya di bawah saya ini sudah ada beberapa, walaupun jauh, ada beberapa anak-anak muda yang akhirnya masuk ke teknik pertambangan. Sudah mulai banyak sekarang. Kalau zaman saya mungkin baru saya sendiri waktu itu, angkatan 92, tapi dimulai angkatan mendekati 2000 itu sudah mulai banyak orang anak-anak NIAS, dan saya banyak rekomendasikan. Bahkan ada satu anak NIAS Marga Zebua juga, itu tetangga di BKBN dulu, lulus masuk teknik pertambangan, dan ternyata setelah itu dia ngelamar ke tempat saya bekerja waktu itu, dan saya interview. Jadi saya rekomendasikan dia kuliah, habis itu dia ngelamar, saya interview kan. Jadi ya saya berusaha fair, saya ajak manajer lain untuk ikut interview supaya profesional supaya penilaiannya fair, dan ternyata si capable dan rankingnya nomor 1. Jadi ya langsung bisa kita terima. Bukan karena dia anak NIAS, tapi karena dia memang bisa. Mungkin kalau nonton nih si Kone Zebua. Sering dengar kayak gitu. Kone Zebua. Itu salah satu anak NIAS sekarang yang berkarir di tambang. Pertambangan ya. Dengan hitungan abang tuh susah nggak sih masuk di jurusan pertambangan itu? Ini kan teknik ya, jurusan teknik ya pasti sama lah dengan jurusan-jurusan lain. Tapi bagi saya sebenarnya semua kan bisa dipelajari ya. Tinggal gimana kita harus kerja keras, ya harus mencari tahu, harus mau atau tidak nih untuk ambil challenge ini. Betul. Gitu. Karena saya kan pernah bilang juga bahwa saya ini berangkat dari titik yang sama dengan anak-anak NIAS lain. Ya, karena saya sekolah di NIAS. Artinya kan yang kita pelajari sama. Kita berangkat dari titik yang sama, dan saya bisa melalui ini semua. Jadi saya yakin anak-anak NIAS pasti bisa juga. Kenapa nggak bisa? Kita sama, pasti bisa, asal kita punya motivasi yang kuat. Kan abang waktu itu kuliah pertambangan kan, tapi aku dapat foto ini. Apa ini? Kok pakai seragam bang? Aku kira abang ini kedinasan atau apa gitu. Ini salah satu aktivitas saya di kampus. Ini
kegiatannya semi militer. Jadi UPN itu dulu di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Jadi ini salah satu UKM yang paling aktif di kampus. Ini jadi saya jadi pengen terlibat aktif. Dan ternyata ini juga salah satu yang membentuk karakter saya. Saya dari masuk awal dapat pendidikan dasar kemiliteran. Akhirnya saya bisa jadi komandan. Jadi kayak ibaratnya ketua UKM-nya paling tinggi di unit kegiatan mahasiswa ini. Ini tahun berapa ya Bang? Ini sepertinya tahun 96. 96. Di sinilah saya jadi ikut terjun payung. Jadi, semi militer ya, makanya kok lumayan agak Iya. Komandan. Waktu itu ini ada jabatannya berapa tahun gitu? Iya, ada jabatannya. Sekarang UPN masih ada nggak kayak gini Bang? Masih. Seingat Abang. Masih ada ya? Masih. Bahkan tadi malam kita baru ada. Ya, saya masih aktif saya pernah jadi ketua ikatan alumni juga. Tadi malam kita juga ada acara Zoom bareng. Jadi kita masih ada. Sampai sekarang masih berelasi ya? Masih. Ini kegiatan seputar kampus aja berarti ya? Ya, seputar kampus. Oke, mantap. Nah, berarti selesai Abang lulus ini, Abang lulus 96 juga, 97? Ya, saya 98. 98. Nah, selesai 98, Abang langsung ke Kalimantan itu, ya, tahun segitu juga, 98? Saya akhir 99, ya namanya dulu masih aktif ya. Saya juga dulu kan malas-malasan cari kerja, jadi masih santai jadi kampus. Kadang-kadang tuh kos-kosan tuh cuma buat ganti baju aja. Tapi Abang ngapain aja? Tidurnya di kampus, ikut banyak kegiatan. Jadi berarti Abang kura-kura ya? Kuliah, kalau zaman sekarang ada kupu-kupu sama kura-kura. Kura-kura itu kuliah rapat, kuliah pulang. Berarti Abang masuk kura-kura. Aktif banget berarti Abang itu. Dan tapi saya nggak menyesali itu. Bahkan saya bilang tadi, saya ini justru yang membentuk saya. Hal yang positif sih Bang kalau di membentuk kura-kura karakter itu. saya. Karena saya jadi kapan lagi namanya, kadang-kadang ada mahasiswa mungkin dia hanya fokus di kuliahnya. Dia ke perpustakaan, ke lab. Akhirnya dia nggak punya interaksi dengan sosial, dengan sekitar. Jadi saya nggak menyesal. Justru dengan ini saya punya banyak, sampai sekarang saya punya banyak teman. Saya punya bisa lintas, nggak hanya dengan jurusan tambang. Saya punya banyak teman karena saya aktif di kegiatan ini. Jadi ini yang membentuk saya sampai sekarang dengan kegiatan ini. Makanya sekarang-kadang saya juga kalau sekarang merekrut orang, saya akan cek CV-nya. Berarti Abang HR juga berarti? Kan sebagai user saya pasti akan terlibat menentukan siapa yang harus kita terima ya di divisi Abang ya sampai sekarang sebagai user. Saya pasti akan cek karena kadang-kadang banyak mahasiswa kita sekarang mungkin lebih banyak di kamar, lebih banyak fokus ke supaya cepat lulus. Dia lupa bahwa nanti di dunia kerja nih kita nggak hanya berhadapan dengan teori-teori di mata kuliah. Jadi di lapangan soalnya kita akan berhadapan dengan orang, berhadapan dengan alat. Justru kan yang paling sulit itu kan mengatur orang. Iya, karena kita akan berhadapan dengan banyak karakter-karakter yang harus kita atur. Nah ini kan terbentuknya di organisasi ya. Itu terbentuknya di organisasi, betul. Dan itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih kritis lagi, lebih jelas lagi gitu. Dalam skala kecil kita misalnya jadi seksi apa, kita kan berarti kan harus mulai memanage bagaimana supaya ini berhasil. Nah itu kita belajarnya kan di situ. Berarti banyak pengalaman Abang ya selama kuliah itu. Banyak pengalaman. Berarti di Kalimantan berapa tahun Bang setelah saya itu? Di Kalimantan 12 tahun. Wah, berarti tahun 1999 akhir 99 saya sampai 12 tahun 2012 berarti baru Abang balik ke Jakarta? Ke Jakarta. Dan itu di Kalimantannya saya benar-benar di pelosok. Zaman dulu tuh belum ada sinyal. Jadi dari Jakarta itu 2 kali pesawat ke Pulau Laut namanya. 2 kali pesawat? Iya, kita mendarat di pulau. Habis itu nyebrang pakai speedboat 1 jam, nyebrang lautan, nyampe ke lokasi masih naik darat, baru sampai ke dunia kerja. Sekeluarga itu Bang di situ. Abang nikah tahun 2005. Jadi saya tuh hanya ketemu keluarga sekali seminggu. Jadi Senin pagi berangkat ke tempat kerja, Jumat sore balik. Kalau masih belum menikah sih saya full di dalam. Berarti Abang menikah 2005. Sekeluarga di? Keluarga saya bawa di Pulau Laut ini namanya, Pulau Laut Kabupaten Kota Baru ya, Kalimantan Selatan. 2005. Sekarang masih di sana atau udah ke Jakarta semua? Akhirnya saya 2012 saya mendapatkan penawaran pekerjaan di Jakarta dan saya ambil. Jadi 2012 Juni saya pindah ke Jakarta. Sekeluarga ya? Sekeluarga. Dan sekarang di sini? Sekarang di sini, tapi walaupun saya tinggal di Jakarta, karena saya masih di dunia tambang, saya masih harus keliling-keliling ke lokasi, ke set pekerjaan, job set. Saya sekarang ini ada di Sumatera Selatan dan ada di Kalimantan Timur.
Jadi saya harus rutin setiap bulan pasti harus keliling. Banyak project ya Bang. Ya, Banyak job juga. Project pertambangannya. Bagus. Berarti sibuk nih, orang sibuk nih Bang nih. Enggak, kita masih sama lah, masih kerja ya, masih aktif sampai sekarang ya, waktu. pergi-pergi ya Bang ke Kalimantan, Masih. ke Sumatera. Masih. Karena sekali lagi kita kan harus mengatur ya namanya pekerjaan ini. Kalau kita juga tidak tahu detail, ya kita kan pasti disitulah titik lemah kita. Kadang-kadang kita dari A sampai Z kita melepas satu titik, itu bakal titik lemah kita dan kita bisa loss di situ. Namanya kita semakin punya tanggung jawab besar, kita harus tahu detail semuanya kan. Iya betul. Kalau dulu kita masih di level mungkin staff, engineer, kita kan pasti akan hanya fokus di pekerjaan kita. Main ke situ aja. Tapi gitu. begitu kita naik, kita juga harus bisa tahu semuanya. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Nah kita kan nggak mau gagal, nah kita harus pastikan itu semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kasih yang terbaik ya Bang ya. Iya, Harus lebih detail juga hal kayak gitu. Nah ini juga saya sering ngasih motivasi ke anak muda, terutama yang baru awal kerja. Kadang-kadang kan kita ini suka milih-milih pekerjaan, ya milih-milih. Saya maunya di sini aja, mau di sini aja. Seandainya saya hanya dulu fokus sebagai main plant engineer, saya mungkin tidak bisa sampai sejauh ini. Tapi saat itu saya tidak pernah menolak pekerjaan, itu intinya. Jangan pernah menolak pekerjaan. Dengan kita menerima job, tentunya kita akan bertambah ilmu kita kan. Betul. Tadinya kita hanya ilmu fokus dan sini. Pengalaman. Iya. Contoh dulu waktu saya jadi main engineer, ada kecelakaan terjadi di tambang saya. Ini kan harusnya yang menangani kan bagian safety. Tapi saat itu saya memilih, saya diminta, tolong si LD bisa nggak buatkan ini, saya buatkan. Sementara yang lain mungkin sudah pulang, tapi saya berusaha memberikan data, dan akhirnya karena saya terlibat di situ, akhirnya saya diajak terus. Akhirnya kan saya nambah satu area ilmu lagi, saya bertambah lagi. Kemudian ada tiba-tiba kalau misalnya ada sesuatu yang terkait dengan itu, orang kan pasti ingat, oh itu si LD yang pernah ngerjain itu. Saya dipanggil lagi. Langsung. Jadi hal-hal ini tentunya jangan, saya selalu bilang kita jangan membatasi diri kita dalam setiap pekerjaan. Kita harus selalu mencari tahu, berkembang, sehingga saat kita nanti ada di posisi tertentu, kita siap. Kadang-kadang kan kita kan ada kesempatan, tapi kita tidak siap. Akhirnya yang mengambil kesempatan itu orang lain yang di sebelah kita. Iya. Nah, jadi ya itu namanya lucky ya, keberuntungan. Orang sebenarnya keberuntungan itu kan dari kita siap dan ada kesempatan. Betul. Kadang-kadang kita siap tapi tidak ada kesempatan. Iya. Jadi kita harus siap anytime, kapanpun kita harus siap, itu sehingga kita kita harus bisa ambil. Saya beruntung waktu itu kan di perusahaan Australia. Jadi kompetisi itu fair. Jadi misalnya ada vakansi di posisi ini. Ini walaupun junior bisa apply. Jadi nggak urut kacang. Nanti dia akan diseleksi dengan bersama-sama. Nah bisa aja juniornya bisa nyalip karena dia siap, dia udah pernah handle beberapa pekerjaan. Nah itu kan berlanjut terus sampai sekarang. Saya selalu, orang-orang akhirnya ingat, oh ini si LD pernah ngerjain ini, dia pasti bisa. Nah itu yang mengantarkan saya sampai sekarang ini. Abang bisa di titik seperti ini karena pengalaman abang juga banyak dan ya akhirnya bertumbuh juga gitu loh dari karena kunci tadi tuh kita jangan pernah menolak pekerjaan, jangan membatasi diri kita dengan apa yang kita ada sekarang. Ini kan pasti berkembang terus. Ini contoh kemarin ini barusan bulan kemarin Agustus. Saya lagi di lift ketemu sama salah satu direksi. Beliau cerita, wah ini di kita ini lagi ada membentuk klinik baru di MNC. Kemudian kita lagi cari tenaga medis. Akhirnya saya hubungin salah satu, ada orang pemuda di gereja yang aktif membantu saya di panitia. Dan ternyata dia siap. Akhirnya karena dia siap, ada kesempatan dan hasil seleksinya bagus, jadi ya. Itu simpel banget tuh. Yang penting siap. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kita lagi ngopi di sebelah ada di meja. Saya pernah ngalamin tuh, kita lagi ngopi, tiba-tiba ada di meja sebelah, mungkin dengerin diskusi kita, dia tiba-tiba datang nawarin sesuatu. Segala kemungkinan terjadi. Kita nggak bisa tahu kan kapan kita akan tiba-tiba mendapat sesuatu yang besar buat kita, dan karena kita siap kita bisa ambil.
Gitu. Berarti saya juga secara pribadi belajar juga dari cerita abang. Jadi kita kalau ada bukan lowongan ya, maksudnya siap lah Kesempatan, gitu. ya. Kesempatan itu jangan disia-siakan. Iya. Ada di depan mata, kalau siap sikat gitu, Jadi, gas. untuk menuju ke situ kan kita harus mengisi diri kita. Makanya saya bilang Ada kita value-nya. jangan membatasi diri kita. Hanya mau ini. Padahal kan saat kita di posisi yang lebih tinggi, kita kan harus mengerti semua bidang yang di bawah kita. Betul. Nah, kalau kita tidak mengerti, saat kita dites, saat kita ada masalah, kita nggak bisa handle jadinya. Gitu. Betul. Baik bang. Nah, di foto ini. Ini di Kalimantan berarti? Ini di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera. Iya. Ini abang waktu apa nih, kegiatan apa nih bang? Ini teman-teman kalau mau Google sekarang, yang di sebelah saya ini Pak Lo Keng Hong. Nanti bisa di Google. Beliau ini kalau dijuluki Warren Buffett Indonesia. Nah, beliau saya antar beliau ingin melihat tambang kita, tertarik itu berinvestasi di kita. Ini saya ajak ke tambang kita. Ini seragam kalau di tambang. Kalau di tambang itu kita harus punya reflektor. Jadi harus kelihatan, harus pakai yang abu-abu itu ya bang ya? Ya, di garis-garis ini. Iya, harus pakai helm, harus pakai safety shoes. Karena kan tambang ini kan di lapangan kita banyak kondisi yang berbahaya di luaran dan kita harus proteksi diri kita. Berarti abang emang sering keluar kota ya? Yang kayak tadi abang cerita Pasti itu setiap bulan, pasti ya? Pasti. Kita nggak bisa lepas lah. Kita harus mengawasin ke semua proyek kita. Nah ini bang, kan abang kan seperti yang di baju itu, abang di MNC nih, ya kan? Saya sekarang di MNC. Hubungannya sama pertambangan tuh apa? Kan mungkin kan orang-orang teman-teman tuh tahu MNC ya sebenarnya kan media. Iya. Begitu, maksudnya kan ini kan abang kegiatannya sekarang pertambangan begitu. Iya. Jadi MNC Group itu punya 4 holding ya. Jadi MNC Media yang banyak dikenal, MNC Land, kemudian MNC Finance membawa bank, dan seterusnya. Ada ini yang keempatnya MNC Energi. MNC Energi ini membawahi tambang batu bara, terus ada migas, ada nikel, ada kontraktor, ada private jet. Nah, itu di bawah MNC Energi. MNC Energi. Saya salah satu di MNC Energi. Berarti untuk sekarang abang di MNC Energi. Habis itu di mana lagi bang? Untuk sekarang? Ya, saya kebetulan dikasih kepercayaan memegang beberapa perusahaan di grup MNC ini. Jadi di MNC Energi, di MNC Infrastruktur Utama, kemudian di Bakti Coal Resources. Ada beberapa perusahaan. Oke, baik. Jadi MNC itu nggak hanya media ya guys. Jadi MNC itu ada 4 tadi. MNC Media, MNC Land. Land Media, ini hotel, properti hotel dan lain-lain begitu ya. Terus MNC Finance dan MNC Energi. Begitu. Oke, keren. Nah, baru yang ini foto. Ini abang di tempat kerja ya bang ya sama? Iya. Bapak. Ini momennya bukan ulang tahun loh ya, ini peresmian kantor. Peresmian kantor. Jadi MNC Energi dalam 2 tahun terakhir ini kan ada perkembangan yang cukup pesat, sehingga sepertinya kita harus mengembangkan kantor kita. Yang tadinya 1 lantai sekarang 2 lantai. Dan sekarang ini di peresmian di bulan Januari kemarin. PT MNC Energi. Oh, PT MNC Energi Investment. Oke. Last foto. Wih. Oh. Ini private jetnya MNC. Ya ini kita lagi perjalanan trip ke luar kota, konsolidasi dengan Pak Haritano. Nah, berarti bang waktu waktu abang selama bekerja di MNC ini, abang ini ada hubungannya nggak dengan dampak untuk orang-orang Nias? Kalau bicara dampak tentunya saya kebetulan satu-satunya orang Nias yang ada di BOD MNC. Saya secara pribadi saya sudah mulai harus bicara tentang Nias ke pimpinan, ke Pak Haritano juga. Saya berusaha memperkenalkan tentang Nias, bahwa Nias ini pulau sebesar Bali sebenarnya, tapi Nias ini punya banyak constraint ya, punya banyak
punya banyak keterbatasan, sehingga saya selalu bicara Nias ini harus kita perhatikan, terutama pariwisata. Kebetulan anaknya Pak Hari kan wamen pariwisata, saya selalu introduce tentang Nias. Ini salah satu cita-cita pribadi saya, bagaimana Nias ini harus sudah mulai diperhatikan, dan mungkin saya punya peran di situ walaupun kecil ya, tapi saya berusaha selalu memperkenalkan Nias. Seberapa dekat abang sama Pak Hari ya? Pak Hari Tanu. Ini di foto ini saya hawa-hawanya tuh dekat gitu, satu private jet juga, bisa bareng-bareng duduk bersebelahan gitu. Ya, beliau sebagai pimpinan saya lah, saya selalu tentunya beliau mensupport saya dalam pekerjaan ya. Saya harus bilang saya tidak akan bisa berbuat banyak tanpa disupport oleh beliau, dan beliau full support terhadap pekerjaan. Jadi saya selalu berusaha berkomunikasi dengan beliau untuk mendukung pekerjaan, dan beliau full support. Sejauh ini beliau selalu apa ya yang menjadi rencana improvement kita dalam pekerjaan, apa yang harus kita perbaiki, beliau selalu support. Jadi saya selalu intens berkomunikasi dengan Pak Hari Tanu ya. Oke, baik Bang. Begini, aku punya 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama, dengan pengalaman abang pertambangan, dan sudah kegiatan abang sekarang kan masih di pertambangan juga gitu, masih aktif sekarang ya. Masih. Nah, abang dengan pekerjaan abang yang sekarang, kenapa abang juga masih terjun ke politik? Ini kayaknya nih selalu pertanyaan yang orang selalu bertanya ke saya, karena mereka penasaran, ini setelah 30 tahun mumpung di sini. tiba-tiba di sini. Ononiha Talks, abang kan menjawab gitu kan. Nah, gimana Bang tuh? Iya, ya saya harus bicara ya. Saya ini baru 2 bulan ini saya aktif di dunia yang sama sekali baru buat saya. Saya keluar dari zona nyaman saya. Sampai sekarang saya masih aktif di pekerjaan, dan sekarang harus terbagi. Bagi saya pribadi ini sebenarnya saya melihat ini kesempatan buat Nias. 2019 orang Nias hanya jadi penonton, tidak ada yang wakilnya, dan saya diminta untuk maju sebagai calon anggota DPR. Tadinya saya seperti para netizen di luaran yang selalu kita apatis kan kepada para politikus. Kita apatis kepada para caleg-caleg yang berjanji ini itu. Dan saya sudah alamin itu. Saya paling cuma janji doang, saya cuma gini-gini doang. Tapi saya akhirnya berpikir, apakah saya hanya sama seperti netizen yang hanya mengkritik, menonton, dan membiarkan orang-orang yang punya motivasi berbeda untuk maju terus? Apakah saya harus terjun langsung? Karena kalau bukan tidak ada orang yang punya keberanian untuk masuk di sini, maka kita kan sama seperti yang lain, hanya nonton, dan akhirnya setiap 5 tahun kita bilang mana janjimu. Dan saya putuskan saya harus, daripada saya hanya jadi netizen yang selalu akan ngomong bahwa ini hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, saya sepertinya harus putuskan ini saya harus turun. Karena bagi saya ini kesempatan untuk kita semua. Belum tentu 2029 kita punya kesempatan yang sama. Jadi itu awalnya saya berpikir seperti itu. Saya juga harus saya tidak mau jadi penonton. Kalau memang saya bisa berbuat untuk Nias ya, Dapil 2 secara umum, ya ini mungkin waktunya untuk saya. Berarti abang masuk ke terjun di dunia politik salah satunya karena bagi abang ini momen yang pas juga nih, kebetulan abang juga kondisinya seperti ini sekarang, belum tentu di beberapa tahun ke depan seperti ini gitu keadaan abang. Ya, karena support system saya sekarang sedang banyak memberi saya waktu dan kesempatan. Saya selalu bilang bahwa dengan kondisi sekarang saya bicara bahwa seharusnya jadi anggota DPR itu bukan pekerjaan. Ya, terus seharusnya itu harusnya menjadi tempat untuk melayani dan pengabdian. Kalau orang berpikir jadi anggota DPR untuk cari kerja, maka pasti motivasinya berbeda.
Nah, kenapa saya bilang tadi saya support sistemnya lagi mendukung saya? Karena saya sekarang masih bekerja di MNC, tentunya grup pekerjaan mendukung saya. Saya tidak akan berpikir menjadi anggota DPR itu menjadi pekerjaan, menjadi untuk kehidupan saya selanjutnya. Tapi bagi saya, kalau saya bisa menjadikan ini anak tangga berikutnya untuk memberi sesuatu untuk Polonias, ini akan saya jalani. Berarti memang bukan sekedar ya pengen jabatan tanda kutip ya, agak serem juga nih, tapi memang ada sesuatu yang abang inginkan juga untuk dampak untuk Nias begitu loh. Kalau kita bisa bilang ini kan berawal dari keresahan ya. Jadi saya bilang kalau saya berada di posisi para netizen atau para masyarakatnya sekarang, kan saya akan selalu mengkritisi para politikus, para anggota dewan yang sekarang. Jadi ini berawal dari keresahan sebenarnya. Saya resah dong setiap kita pulang ke Nias melihat kondisi Nias seperti sekarang. Contoh paling gampang, 30 tahun yang lalu kita lulus SMA ke Nias untuk tes untuk masuk perguruan tinggi, kita harus ke Medan loh. Dulu dan sampai sekarang masih. Artinya anak-anak SMA Nias baru lulus itu mereka harus mengeluarkan biaya ke Sibolga, ke Medan, kemudian harus kos di Medan, mungkin seminggu, 2 minggu ikut bimbingan tes, keluar biaya kan. Dan itu ternyata setelah 30 tahun lalu saya di sana dan sekarang saat ini itu masih terjadi, 30 tahun tidak ada perubahan. Nah, tentunya saya ingin berperan di sini. Paling tidak saya bisa bicara. Saya mulai bisa memperkenalkan Nias. Tolong Nias lebih diperhatikan. Oke. Ya, kembali lagi ini keresahan pribadi kan. Mungkin keresahan kita semua lah, bagaimana kita melihat infrastruktur di Nias, bagaimana kita melihat kebutuhan energi listrik di Nias. Saya bulan lalu Agustus saya ke Nias Utara. Agustus kemarin ini baru. Kebetulan istri dari Nias Utara, dari Alasa. Kemudian saya ke desa, saya ke Situluri. Kemudian saya ke desa Hilisaloo. Itu sebenarnya tidak jauh dari jalan aspal dan ternyata di sana belum ada listrik loh. Oh, sekarang pun ada daerah yang belum ada listrik di Nias. 78 tahun Indonesia merdeka, di Nias masih belum bebas, belum ada yang merasakan listrik. Oke. Ini kan keresahan kita semua lah ya, Betul. Jadi itulah kenapa saya kebetulan bidang saya adalah background saya pertambangan, energi. Ya saya punya keresahan yang tadi dan saya ingin ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk memberi solusi, membantu Pulau Nias secara khusus. Nah kemarin berarti baru-baru aja Bang dari Nias ya? Agustus ini? Kemarin saya balik lagi tanggal 1 sampai 3 September saya di Nias lagi. Oh, cukup sering berarti Abang bolak-balik ke Nias ya? Kalau dulu saya setiap tahun pasti pulang ke Nias. Setahun sekali lah gitu. Ya, tapi 2 bulan terakhir ini saya setiap 2 minggu saya ke Nias. Nanti rencana akhir September saya ke Nias lagi. Oke. Nah, terus habis itu begini Bang. Aku dengar Abang juga ini aktif di gereja. Ya. BNKP betul? BNKP. Nah itu gimana tuh awalnya? Seperti yang tadi foto di awal itu, apa gimana relasinya atau gimana? Betul kakak itu juga ya pendeta? Kakak pendeta misi Redeli sekarang di BNKP Yohanes Tulu Dalam. Oke. Ya saya bukan sok ngomong religius ya, tapi saya harus bilang saya dari dulu tidak pernah menolak pekerjaan gereja. Itulah kenapa tadi bulan Desember ini saya jadi ketua panitia 3 Natal. Ya, ini kan bagian dari ucapan syukur sebenarnya. Kita sudah diberkati dan kita mengucap syukur dengan melayani di gereja, dengan aktif di kegiatan gereja. Saya menjadi satuan Ekeriso di BNKP Jakarta. Saya pernah jadi anggota BPMJ dan sekarang saya jadi ketua panitia perayaan hari besar gerejawi di BNKP Jakarta. Dan bersamaan juga saya 3 minggu yang lalu saya dilantik menjadi ketua Bapepar Resort 45. Jadi masih sangat aktif sampai sekarang. Sangat aktif sih Bang. Aku mendengarnya kayak wow ini udah masuk ini gitu. Dan memang Abang enjoy gitu. Abang suka kegiatan organisasi. Saya senang dan saya tidak menyesali itu. Ini sekali lagi ini bagian dari ucapan syukur kita kan. Kita sudah diberkati ya kita harus melayani.
sebagai bagian dari ungkapan syukur kita. Betul. Oke, last question Bang. Oke. Nah, kan ada daftar caleg di KPU Ononiha ini kan ada 14 orang kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan kan bertanding di daerah dapil itu kan dengan 14 orang itu bagaimana tanggapan Abang? Tanggapan saya pribadi ya, Yes. saya tidak menganggap ini sebagai persaingan. Karena ini bukan pilkada, ini pileg. Kalau pilkada kita tuh win or loss 1 lawan 1 dan single winner, 1 pemenang. Tapi ini pileg. Saya sih sangat mendorong kalau bisa dari Nias kita punya 1, 2, 3 wakil kita di Senayan. Itu harusnya menjadi goal kita seluruh masyarakat Nias. Jadi saya tidak akan menganggap bahwa 14 orang ini menjadi saingan, menjadi head to head yang harus kita lawan, bukan. Ini kita harus kerjasama. Dan kita harus bisa mengedukasi masyarakat Nias bagaimana tingkat peluang kita untuk memajukan beberapa orang kita yang menjadi wakil kita. Jangan sampai 2019 kita jadi penonton sampai sekarang 5 tahun karena kita tidak bisa menyatukan suara kita, bisa solid. Jadi tidak ada harusnya tidak ada rasa permusuhan harusnya. Seharusnya begitu. Ini bukan pilkada. Ini kalau pilkada milih bupati ya satu kan. Iya. Tapi di sini kita punya peluang yang besar yang sama dan saya sangat mendorong kalau bisa orang Nias tuh punya banyak wakil-wakilnya di Senayan supaya kita bisa berjuang bersama-sama. Karena tujuannya juga sama kan, Bang. Kita bareng-bareng untuk Nias. Betul. Gitu. Karena kita punya keresahan yang sama kan tentang Nias kan. Karena kita pernah bagaimana melihat kondisi Nias sekarang dan semakin banyak wakil kita semakin bagus, kita bisa berjuang bareng-bareng. Mungkin kita bisa satu membidangi hal yang A dan B dan kita bisa bersinergi. Apalagi sekarang di eksekutif sudah banyak orang-orang Nias yang sudah menduduki jabatan-jabatan yang strategis. Tentunya ini harus didampingi oleh legislatifnya sehingga tujuan ini bisa tercapai. Baik Bang. Dan Abang kalau kita lihat kita membahas secara umum aja sih konsekuensi misalkan dalam caleg-caleg ini, Abang udah siap? Kayak misalkan kan of course dalam dunia politik ini tidak murah gitu. Sama seperti narasumber sebelumnya begitu kan. Jadi Abang siap kalau misalkan ya kalaupun tidak jadi pun ya nggak apa-apa begitu. Tadi saya bilang ya, saya dengan memutuskan untuk maju seperti ini kan berarti kan saya harus keluar dari zona nyaman saya. Dan pertaruhannya sangat besar bagi saya. Tapi saya didukung oleh pekerjaan saya. Yang sekarang ini di MNC saya didukung full. Kemudian juga tentunya saya lebih mengedepankan jaringan ya, modal sosial yang sudah ada sekarang. Penting sih itu Bang, link atau ya, jaringan itu. Jaringan yang kita ini sehingga saya harapkan biaya itu bukan karena money politik ya. Jadi bukan ke situ. Karena kalau dengan money politik berarti kita akan kita membeli ya. Dalam membeli berarti ada transaksi. Betul. Ya. Mungkin kita tidak akan bisa menagih janji orang ini karena kan kita sudah dibeli. Ya, jadi saya lebih mengedepankan bagaimana kita mengedukasi bahwa kita ini harus sama-sama punya wakil rakyat di Senayan sebanyak-banyaknya, tidak hanya satu. Nah itu yang lebih kita kedepankan. Dan bagi saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ini waktunya tolong kita sama-sama mendorong orang-orangnya untuk bisa lebih maju kan, bisa lebih maju. Dan saya sekarang ada di posisi sekarang, tolong saya dimanfaatkan, tolong saya digunakan untuk bisa berkontribusi untuk Nias. Justru Abang yang membuka gitu. Iya, tolong saya mumpung saya ada di posisi sekarang. Karena belum tentu juga ke depan kan sama seperti yang sekarang kan Bang. Iya, betul. Jawaban Abang keren sih. Bagus Bang. Oke, jadi di podcast kali ini dengan Abang menceritakan dari awal, dari Abang kecil sampai detik ini perjalanan karir Abang, ada nggak seseorang yang berdampak dalam kehidupan Abang, siapapun itulah?
Tentunya keluarga ya, keluarga yang selalu mendukung, mensupport. Sama seperti tadi saya sempat cerita tadi offline. Awalnya saya maju seperti ini, maju di caleg ini, keluarga tidak setuju lah, tidak setuju. Karena memang kita tidak ada background politik, di keluarga juga tidak ada background politik. Bahkan kakak saya pendeta bilang sangat menolak awalnya, tapi saya yakinkan bahwa ini adalah kepentingannya, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Ini ada kesempatan kita untuk bisa memberi untuk Nias, dan akhirnya setelah pergumulan semua mendukung akhirnya. Karena bagi saya kalau keluarga tidak mendukung, ya kita juga pasti akan support system kita berkurang kan. Betul. Dan itu akan menyulitkan kita ke depan. Dan menguatkan abang juga secara selain secara pikiran, secara mental juga. Ya, gitu ini udah saya rasakan sekarang. Kadang-kadang dalam banyaknya kegiatan yang menguatkan kita kan keluarga, yang selalu mendorong. Terasa banget ya bang. Terasa. Sekarang saya udah merasakan akhirnya. Support systemnya Sudah harus ada, terutama keluarga terdekat ya. Jadi mereka selalu mendorong, menguatkan. Ini sih saya rasakan ini sangat signifikan, menguatkan saya. Khususnya juga, terutama juga tentunya saya selama 2 bulan ini ketemu dengan banyak orang, masyarakat kita yang mungkin rindu ya dengan sosok baru, bukan itu saja, dan melihat apa yang mereka sampaikan, saya juga semakin yakin dengan niat ini, dengan niat ini. Wow, kali ini mendatangkan narasumber yang baru ya, masuk ke terjun ke dunia seperti itu, dan orang baru lah begitu ya. Nggak ada kata-kata lain selain memang baru. Yang dan baru. Ini real gitu ya. Baik bang. Oke, sebelum ini ada kesan atau pesan untuk para Ononiha yang sudah atau sedang menonton ini? Ada pesan untuk para Ononiha? Saya mungkin lebih berpesan kepada anak-anak muda ya, karena saya sangat concern untuk anak-anak muda Nias. Bagaimana mereka, anak-anak muda kita ini harusnya percaya diri. Karena saya di posisi mengawali dari titik yang sama, sekolah di Nias, apa yang kita pelajari sama, dan kita memutuskan keluar dari Nias sebagai pejuang untuk menata hidup yang lebih baik, dan saya yakin anak-anak muda kita pasti bisa. Banyak cerita lah, bukan hanya saya, banyak cerita. Sepanjang kita bisa membentuk karakter kita, karakter pejuang, karakter pemenang. Karena kalau kita hanya membatasi diri kita dengan apa yang kita hanya miliki sekarang, maka kita nggak bisa fight, kita nggak bisa compete dengan yang lain. Dan saya yakin anak-anak muda Nias bisa. Bisa, pasti bisa. Tadi sama dengan Ononiha Tola katanya. Oh ya betul. Iya, oke, baik bang. Sebelum kita mengakhiri ini, kita punya gift untuk abang. As always, pemirsa, jadi misalkan nanti kalau abang mau datang lagi ke sini juga bisa. Ini untuk pengingat aja sih. Ya, sepertinya kita harus banyak ngobrol lagi deh. Masih banyak yang bisa kita obrolin ya. Betul. Nanti kalau kita ada topik lain atau apa yang menarik nih, abang bisa datang ke sini lagi. Mungkin jangan bahas politik deh, kita bahas yang lain. Masih banyak kita bisa bahas. Betul. Sesuai dengan apa yang sedang dialami juga sih. Nah, ini kita ada plakat dan juga ada mak. Ini sama maknya nih bang, jadi abang inget nih. Thank you, makasih. Ononiha Talks gitu ya. Kita foto dulu berarti. Sorry bang ya. Ini begini. Oke. Makasih. Oke, baik. Untuk para pemirsa yang sedang menonton podcast kali ini, kita sudah kedatangan Bang Leader Daily, di mana beliau mempunyai kisah yang inspiratif, dan semoga podcast kali ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi para penonton. Dan mungkin yang sedang kuliah atau melihat langsung nih cerita dari Bang Leader, bisa juga menghubungi abang. Oh ya, saya terbuka. Bisa. Banyak yang datang ke kantor hanya pengen cerita, dan saya selalu ngasih motivasi. Ya betul. Saya punya rencana nih, bulan-bulan depan saya pengen mengadakan semacam seminar di Nias kepada para mahasiswa atau kelas 3 SMA untuk memberi motivasi ke mereka. Bagaimana untuk siap masuk dunia pekerjaan, bagaimana menghadapi interview, bagaimana mungkin membuat CV, bagaimana trik menjawab pertanyaan misalnya. Karena saya cukup banyak pengalaman lah merekrut orang, bisa melihat orang yang potensi. Nanti saya bisa share
Baik Bang. Berarti nanti kalau pemirsa ingin menghubungi bisa menghubungi di WA bisa, WA sekarang bisa. saya open atau di media sosial saya media juga. sosial namanya Leader Di Daily aja. IG ada Leader Dermawan Solid Daily, Oke. Leader Daily atau di Facebook juga bisa. Oke. Tapi baik. mohon maaf nih kadang-kadang Apa tuh? saya ini lagi kebanjiran WA inbox DM. Chatnya tenggelam jadinya ya. Akhirnya kadang-kadang saya malam, saya sebelum tidur saya harus cek scroll ke bawah, saya balas, tidur, besok pagi pasti ada banyak yang balasan. Jadi kadang-kadang saya mohon maaf, kadang banyak orang yang mungkin komplain nih, kok slow respon, tidak dijawab. Bukan tidak dijawab karena memang ke bawah terus ketekan ke bawah. Tenggelam, chatnya tenggelam. Kalau zaman sekarang bilang tenggelam Iya. banget. Tapi it's okay, saya pasti akan berusaha membalas kok. Saya pasti berusaha respon. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Saya Citra Zebua pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.